Muhammad SAW ke Madinah. Hijrah itu berpindah tempat. Anak-anak, kita akan menyampaikan pemahaman bermakna, yaitu meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian dan bertanggung jawab. Meneladani, apa artinya meneladani? Apa Rizal? Mencontoh sikap Nabi Muhammad SAW. Betul, mencontoh sikap Nabi Muhammad. Nomor 1, apa arti hijrah? Ayo, kalau semalam sudah belajar, pasti sudah tahu, pernah membaca di buku materi hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ayo, siapa yang tahu apa artinya hijrah? Siapa? Berpindah tempat. Ya, berpindah tempat. Yang kedua, apa strategi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Ayo, siapa yang tahu? Nomor 2. Ya, apa Rizal? Jalan pada malam hari melalui jalan yang Berjalan pada malam hari. Agar apa? Orang kafir Quraisy Mekah tidak tahu. Nomor 3, apa sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Apa penyebabnya? Ataya, apa ya? dakwah di Mekah kurang berkembang. Dakwah di Mekah kurang berkembang. Terus? Penduduk Madinah perintah Allah. Ya, perintah Allah. Permintaan penduduk Madinah kalau Nabi Muhammad akan dibantu berdakwah di Madinah. Nomor 4, siapa saja orang yang berperan dalam hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Ayo, oh yes. Apa Abu Bakar? Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Tepuk tangan untuk semuanya. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. 3, peserta didik dapat menyimpulkan pelajaran di balik hijrahnya Nabi. Sekarang menjawab pretest sebelum ke pemateri. Nomor 1, apa alasan utama Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah? A. Mencari kekayaan. B. Tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. C. Karena Madinah lebih kaya dari Mekah. D. Untuk berdagang. Apa jawabannya anak-anak? B. Betul, B. Nomor 2, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah terjadi pada tahun berapa? A. 610, B. 622, C. 630, D. 632. Apa jawabannya? B. B. Betul. Nomor 3, kota Madinah sebelumnya dikenal dengan nama A. Yasrib, B. Thaif, C. Hudaybiyah, D. Khaybar. Yang mana? Betul. Nomor 4, siapakah sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah ke Madinah? A. Umar bin Khattab, B. Abu Bakar As-Siddiq, C. Ali bin Abi Thalib, D. Utsman bin Affan. Apa jawabannya nomor 4? B. Ya, B. Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 5, yang terakhir, kota apa yang menjadi tujuan hijrah Nabi Muhammad SAW
B. B. Madinah. Lanjut. Nah, sebelum ke pemateri, anak-anak membuat kelompok menjadi. Sebelum kalian itu nanti tak beri tugas berkelompok, kita mengamati dulu materi hari ini. Nih, peta konsep. Yang pertama kita nanti akan mempelajari kisah hijrah Nabi Muhammad. Yang kedua, apa toh penyebabnya Nabi Muhammad kok berhijrah? Yang ketiga, perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Yang terakhir, hikmah hijrah Nabi Muhammad. Tahukah kalian apakah hijrah itu? Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Dalam kamus bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad bersama pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Madinah adalah nama kota yang sebelumnya bernama Yasrib. Dari sini sudah paham ya hijrah itu. Selanjutnya, sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad. Yang pertama, dakwah Rasulullah di Mekah kurang berkembang. Akhirnya dia itu berhijrah ke Madinah. Yang kedua, peristiwa Baiat Aqobah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Yang ketiga, apa saja yang ketiga itu? Perintah Allah untuk berhijrah. Selanjutnya, selanjutnya kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah sejak persiapan berangkat sampai tiba di Madinah. Itu yang pertama, Ali bin Abi Thalib menempati tidur Nabi Muhammad. Allah mengetahui rencana kaum kafir Quraisy sedang memata-matai Nabi Muhammad agar gagal untuk berhijrah ke Madinah. Maka dari itu Nabi Muhammad memerintah Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan sambil memakai selimut yang biasa beliau pakai. Ketika Nabi Muhammad itu mau pergi, jadi pas ketika orang kafir Quraisy mematai, itu ada Ali bin Abi Thalib, tapi orang kafir Quraisy tidak tahu. Sudah paham? Selanjutnya, Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar. Pada siang menjelang hijrah Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 tahun dan mengikuti Abdullah bin Quraisy untuk menjadi petunjuk apa tadi? Petunjuk jalan menuju Madinah. Dari sini paham ya? Selanjutnya, awal perjalanan pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 tepat dengan tanggal 12 sampai 13 September 622 Masehi. Di tengah gelapnya malam, Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar melalui celah dalam rumah, tidak melalui pintu. Melalui celah dalam rumah, akan tetapi tidak melalui pintu. Kenapa tidak melalui pintu? Kalau melalui pintu, nanti akan diketahui oleh orang kafir Quraisy.
meninggalkan jejak, nanti bisa ditelusuri. Jejak tahu Cak, bekas injakan kakinya Nabi Muhammad itu kan mudah untuk dideteksi. Makanya nek jalan nganggo ujung kaki. Nabi Muhammad menempuh perjalanan mengambil jalur selatan yang digunakan perjalanan ke Yaman, bukan jalur utara yang digunakan menuju ke Madinah. Nah, ini menuju ke jalan gua sangat sempit dan banyak bebatuan. Jadi sebelum ke Madinah dia itu mampir di gua terlebih dahulu. Kenapa kok mampir di gua? Melihat situasi agar kota Mekah itu aman terlebih dahulu. Karena Nabi Muhammad ini selalu dimata-matai orang kafir Quraisy. Dia itu tidak boleh menyebarkan agama Islam. Orang kafir Quraisy itu sangat membenci dakwahnya Nabi Muhammad. Selanjutnya, nih pas di dalam gua, Abu Bakar terlebih dahulu memeriksa jangan sampai ada yang membahayakan Nabi Muhammad. Di gua itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar menginap 3 hari 3 malam. Setiap malam Abdullah menyampaikan perkembangan di Mekah, kembali setiap subuh agar tidak dicurigai. Dicurigai siapa? Orang kafir Quraisy Mekah. Sedangkan Amir bin Fuhairah, bekas budak Abu Bakar, diberi tugas menggembala kambing di sekitar gua agar menghilangkan jejak. Jadi nek wis diijak-ijak karo kambing, bekas bau jalane. Kalau memakai anjing pelacak itu biar tidak meninggalkan, biar tidak ketahuan. Para tokoh kaum musyrikin sangat kecewa. Kenapa? Mereka menjanjikan hadiah besar 100 unta bagi yang menemukan Nabi Muhammad. Akan tetapi para kaum kafir Quraisy tidak menemukan. Selanjutnya, perjalanan ke Madinah. Setelah 3 hari di Goa, hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, tepat tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dijemput Abdullah bin Uwaikhid guna mengantar menuju Madinah dengan membawa 2 unta. 2 unta ini yang disiapkan siapa? Abu Bakar. Ketika itu Asma itu putranya Abu Bakar datang membawa bekal perjalanan. Dengan petunjuk Allah mereka berangkat menuju Madinah melewati Laut Merah. Dalam perjalanan, apabila Abu Bakar ditanya tentang identitas Nabi Muhammad, menjawab, dia yang menunjuki aku jalan. Karena Nabi Muhammad ini adalah orang yang selalu dimata-matai oleh orang kafir. Jadi Abu Bakar selalu menyembunyikan. Nah, setelah mencermati materi pembelajaran tadi kan sudah paham ya pembelajarannya. Sekarang diskusikan secara kelompok. Soal pertama, apa sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Soal kedua, siapa saja orang yang berperan dalam hijrah Nabi Muhammad? Sekarang ditulis dalam kertas. Mandek tuh. Siapa saja orang berperan dalam hijrah? Ditulis di sini. Siapa saja? Nah, Bapak tadi menerangkan siapa saja. Ditulis. Terus tulis soal nomor 1. Ditulis. Oh, ya. Nabi Muhammad hijrah. Ini macamnya apa? Esok buat presentasi. Ini buat
Siapa saja orang itu berhijrah. Yang kelompok ini sudah bisa apa belum? Sudah semua? Sudah. Sekarang maju satu kelompok. Mulai dari Siva, semuanya maju di sini. Presentasikan jawaban soal pertama dan soal kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal nomor 1. Apa sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? 1. Perintah Allah untuk berhijrah ke Madinah. 2. Baiat Aqabah. 3. Dakwah Nabi Muhammad tidak berkembang. Dan soal yang kedua, siapa saja orang yang berperan Nabi Muhammad ke Madinah? Yang pertama, Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, Abdullah bin Uraiqin. Nomor 4, Asma. Nomor 5, Amir bin Hurairah. Sekian dari kelompok nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban soal. 1. Apa sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? 1. Perintah Allah. 2. Dakwahnya di Mekah tidak berkembang. 3. Baiat Aqabah. 2. Siapa saja orang yang berperan Nabi Muhammad ke Madinah? 1. Ali bin Abi Thalib. 2. Abu Bakar As-Siddiq. 3. Abdullah bin Uraiqin. 4. Asma. 5. Amir bin Hurairah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dan kelompok. Untuk materi selanjutnya setelah kita berdiskusi, setelah tadi dipresentasikan, ayo sekarang dikerjakan link worksheet dengan TTP. Ayo dicatat di sini, dikerjakan bersama-sama ya. Bisa apa belum? Bisa. Dikerjakan. Linknya ada di layar. Selanjutnya ice breaking. Kita refresh dulu otaknya. Tadi kan sudah berdiskusi, sudah mempresentasikan, sudah mendalami materi. Sekarang ice breaking tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Dilakukan. Tepuk fokus. Melihat. Mengingat. Fokus. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku yang menjadi Linknya diketik di kelompok masing-masing. Bisa linknya kayak tadi mengerjakan LKPD. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, setelah 3 hari di gua, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Madinah melalui Laut Merah dan tiba di Quba. Yang terakhir, sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah karena ancaman orang kafir Quraisy serta di Mekah dakwahnya tidak berkembang.
Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini? Senang apa tidak? Pada bagian mana dalam proses pembelajaran yang kalian suka? Singkat, pas diskusi apa pas mengerjakan lingkorsi? Semuanya. Yang ketiga, sudahkah kalian mengetahui sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Sudah.